Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau membahas salah satu berita yang memang cukup mengagetkan di akhir tahun 2022, yaitu di mana pada tanggal 30 Desember 2022 pemerintah secara tiba-tiba mengumumkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja, di mana Perpu ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, alasannya ada beberapa item di situ dalam berita yang disampaikan oleh pemerintah. Cuman yang kita soroti adalah alasan mendesaknya dibutuhkannya Perpu ini. Nah, seperti apa kita mau coba diskusi atau sampaikan pendapat ya. Kalau teman-teman punya opini juga silahkan juga berpendapat. Nah, sebelum masuk ke konteks materi atau mungkin opini-opini dari masyarakat, kita coba reminder dulu ya syarat terbitnya Perpu menurut putusan MK tahun 2009 kalau saya tidak salah ya. Yang pertama ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua adalah undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau terdapat undang-undang namun tidak memadai. Kemudian yang ketiga, kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk segera diselesaikan. Nah, tiga alasan ini atau tiga dasar ini yang bisa dijadikan landasan untuk menerbitkan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, yang banyak disorot atau banyak diberitakan adalah karena kondisi ekonomi di tahun 2023 yang memang sudah menurut para ahli atau menurut berita ya sudah cukup genting. Dikatakan juga sudah terdapat sekitar 30 negara berkembang atau 30 negara lah ya yang akan menjadi pasien dari IMF atas krisis global. Nah, krisis global ini diawali dengan tentu saja krisis COVID ya atau pandemi COVID, kemudian berimbas kepada sektor real ya, sektor perdagangan di mana ekonomi stagnan, kemudian kenaikan suku bunga yang cukup tinggi dan cukup lama atau sering disebut stagflasi. Nah, dikhawatirkan di 2023 ini dampaknya akan masuk ke dalam Indonesia sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi, bahkan mungkin penurunan ekonomi, sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum yang memberikan kepastian di mana hal-hal tersebut bisa diatasi dengan cepat dengan instrumen hukum itu. Nah, alasannya seperti itu. Nah, cuman kalau kita lihat beberapa tanggapan masyarakat ya, ini tentu saja ini tidak bisa mewakilkan semua masyarakat ya. Nah, ini hanya saya ambil dari beberapa media online yang saya searching ya tentang penerbitan Perpu Cipta Kerja ini. Ada yang pasti saya yakin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ya, itu lazim. Nah, tetapi ketika kami coba lakukan riset pencarian mengenai penerbitan Perpu ini, ternyata headline atau halaman awal ya, front page-nya atau CEO atau search engine optimization-nya itu lebih banyak menampilkan pendapat-pendapat yang tidak sepakat dengan diterbitkannya Perpu ini. Nah, salah satunya dari Partai Buruh tidak sepakat, tentunya tentang mengenai klaster ketenagakerjaan. Kemudian juga dari YLBHI juga mengatakan bahwa penerbitan Perpu ini merupakan hal yang kurang tepat ya terkait dengan konstitusi
seperti itu, bahkan disebut dengan cukup keras ini adalah kudeta atas konstitusi, kemudian beberapa yang lain. Nah, Anda juga bisa baca sendiri lah ya, berita-berita itu berdasarkan alasannya. Nah, cuman yang saya mau coba sampaikan pendapat saya adalah ini Perpu ini pasti akan kembali lagi diuji di Mahkamah Konstitusi, ya. Lagi-lagi akan diuji secara formil maupun material. Meskipun kita tahu ya undang-undang pembuatan peraturan perundang-undangan itu sudah ada perbaikan dengan menyampaikan atau menambahkan metode omnibus law. Kemudian beberapa hal mengenai kesalahan pasal atau mungkin tulisan dan sebagainya juga sudah diperbaiki dalam Perpu ini. Nah, teman yang akan menjadi batu uji adalah apakah memang 3 item yang di awal tadi benar-benar bisa dibuktikan oleh pemerintah atau sebaliknya bahwa itu memang dibutuhkan Perpu ini, intinya itu. Nah, di salah satu artikel Mahkamah Konstitusi saya pernah membaca kalau saya tidak salah bahwa alasan kegentingan atau mendesaknya suatu Perpu, suatu hal untuk diterbitkan Perpu itu dikembalikan kepada subjektivitas dari presiden. Namun dengan tidak mengurangi sisi objektivitasnya. Nah, artinya tinggal nanti apakah dalam pengujian itu akan bisa dibuktikan objektif dari kegentingannya itu menurut presiden. Kemudian mengenai dengan hal yang lain tentu juga akan diuji. Nah, ini akan menjadi atau menyita energi lagi ya. Sekali lagi menyita energi, menyita pikiran, sumber daya dan sebagainya untuk kembali lagi menguji Perpu ini. Nah, ada 2 output ya ketika pengujian suatu Perpu atau undang-undang itu, yang pasti yang pertama disetujui atau disetujui semuanya atau disetujui sebagian, dan yang kedua adalah tidak disetujui atau ditolak lah ya, biasanya seperti itu. Nah, akan menjadi menarik jika nanti putusannya ini kembali lagi muncul kejutan-kejutan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tidak tahu ya. Nah, kita berharap sebagai seorang warga negara yang baik tentu hal-hal seperti ini bisa diselesaikan dengan tidak menimbulkan hal yang merugikan lah bagi masyarakat. Artinya kita tahu ya PPKM baru saja dibuka, artinya mudah-mudahan aktivitas ekonomi bisa berjalan baik. Kemudian kalaupun memang ada yang tidak setuju dengan penerbitan Perpu ini ya silahkan diuji di Mahkamah Konstitusi. Kemudian harapannya juga setelah ada putusan, entah itu putusannya menyetujui, mengabulkan sebagian atau bahkan menolak, ya tolong semua pihak menghormati. Ya, harapannya seperti itu. Ya, tapi menurut saya pribadi ya cukup kaget juga karena Perpu ini terbit. Ya, kita tinggal nanti tunggulah ya alasan dan data-data yang disampaikan oleh pemerintah yang memang memiliki hak untuk menerbitkan Perpu. Tapi apakah itu haknya sudah digunakan dengan tepat atau tidak, nanti di Mahkamah Konstitusi akan diuji. Ini tentu saja akan dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia mengenai kredibilitas, kapabilitas, dan integritas dari penerbitan Perpu ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan pendapat saya ini bisa dipahami, juga bisa dimaklumi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.